Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua saudara-saudara saya di seluruh dunia. Kita berada di waktu yang mungkin berbeda, namun keadaan yang berbeda pula. Tetapi dalam kurun waktu yang bersamaan seperti ini akan terjadi gejolak alam. Kita akan saya katakan kita akan masuk ke dalam menjelang saat-saat nanti itu gelap. Akan ada gejolak yang sangat besar setelah ini. Tanda-tanda alam itu mengingatkan kita, memang saat inilah saya peringatkan. Saya hanya penyampai dan saya ulangi, saya hanya menyampaikan untuk mengingatkan bahwasannya perbaikilah diri kita, perbaikilah hati kita, perbaiki tauhid kita, perbaiki semuanya. Dengan memperbaiki, yaitu memuhasabah diri kita dan kembali kepada Al-Quran Nur Karim, kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah yang mutlak. Saat ini kita harus bisa memahami bahasa-bahasa atau isyarat-isyarat yang ada dalam diri kita, yang terhubung kepada isyarat-isyarat kepada alam semesta, termasuk alam kita di dalam dunia ini. Kita harus pahami semuanya, dan harus kita sadari bahwa diri kita adalah kunci atas isyarat alam. Itulah alasannya kenapa kita diberikan tubuh ini sebagai isyarat, tubuh ini sebagai alat, tubuh ini juga sebagai penghubung kita ke dunia ini. Karena dunia ini adalah alat, dunia ini adalah makhluk, dunia ini adalah isyarat. Dan daripada ini, berhentilah kita untuk menggunakan kesimpulan dada yang selalu kita simpulkan, yang selalu dari kesimpulan itu menghasilkan angan-angan yang berujung kepada kehendak dada dan hayal, yang tanpa kita sadari terus-menerus telah membuat diri kita dalam tahayul. Hasil daripada itulah yang menyebabkan kita tanpa disadari, kita telah membuat sekutu, kita telah membuat sandingan dan tandingan kepada Allah dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Dengan kehendak dada kita beserta angan-angan yang menghasilkan hayal, yang menyebabkan tahayul, yang akhirnya mengikat kita bergantung dengan sesuatu, sehingga selalu kita berhambakan dengan sesuatu keinginan dari kehendak dada, dari kesimpulan yang muncul dari arah pikiran kita yang berkiblat kepada sesuatu, yang membuat kita bergantung dengan sesuatu. Akhirnya kita tak akan pernah menyadari kita telah membuat sekutu bagi Allah dengan alat kita, yaitu dengan jasa kita, dengan indera kita, dengan pikiran kita. Secara harfiah, siapapun manusia itu, kalau dalam keadaan fana pun, fana ini bukan berarti dia tidur. Tidur udah pasti dia gak sadar. Tapi kalau fana, itu orang yang sadar hanya tidak menyadari, sehingga terus-menerus dia terhubung dengan alam hayal dia, yang akhirnya mengikat dengan segala sesuatu. Seolah-olah sesuatu yang dihasilkannya, yang ditampilkannya, itu nyata atau terhubung kepada Allah. Padahal tidak. Hingga menyebabkan kita selalu bergantung dengan sesuatu.
tapi tidak pernah bergantung kepada Allah. Karena jalan pikiran kita yang terhubung dari dua dunia hayal, yang akhirnya terhubung dari angan-angan dan terhubung daripada kehendak dada yang bersumber daripada bisikan di dalam dada itu, sehingga hari-hari kita selalu membuat ketergantungan dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan, bukan kepada Allah yang menciptakan. Apa yang terjadi? Selama ini apa yang telah berlaku kepada manusia ini semuanya tak lepas daripada hanyalah ilmu hayal, hanyalah ibadah hayal, hanyalah tauhid hayal, hanyalah surga hayal, hanyalah keinginan hayal, hanya semua itu adalah hayal. Bahkan Tuhan pun dihayalkannya. Definisi ini melanggar pada Furqan, karena Furqan itu mengajari kita mengenal sesuatu dan memahami yang bukan sesuatu. Sesuatu kita pelajari dengan diri kita dahulu. Maksudnya adalah alat ini, jasad ini, indera ini, bahkan nyawa ini dan dada ini adalah sesuatu. Tentulah yang dijahirkannya, yang dihayalkannya, yang difikirkannya, yang dipandang, yang didengar, yang diraba, yang dirasa, tetaplah sesuatu. Bukannya kita akan mengerti, malahan kita akan terjebak dengan sesuatu yang kita yakini seolah-olah bisa menjadi penolong, bisa menjadi kebahagiaan, bisa menjadi kehebatan, padahal itu telah membuat sandingan-sandingan kepada Allah. Ingatlah saudara-saudaraku, saya ini hanya penyampai. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, dan ingin mengerti, memahami semua isyarat pada alam, sehingga alam pun mengenali kita, dan niscaya Allah ridha kepada kita, begitu pula alam beserta makhluknya yang di atas langit, yang di dalam bumi maupun di atas bumi ini, dari yang terbang hingga merayap, semuanya ridha kepada kita. Namun kalau kita tidak pernah muhasabah diri dan tidak pernah menyadari apa yang dilafazkan di mulut alat kita ini, apa yang dijahirkan dalam pikiran hayal kita ini, apa yang ada dalam angan-angan pikiran kita yang terselubung di dalamnya adalah kehendak dada kita, maka sesungguhnya kitalah yang telah menciptakan berhala-berhala yang memang wujudnya tak tampak di luar, namun wujudnya nyata di dalam pikiran kita. Bukankah sandingan Allah itu adalah berhala? Berhala itu adalah sesuatu yang dibentuk, yang dibuat oleh manusia, mau secara nyata ataupun secara gaib. Maksudnya gaib dalam pikirannya, dalam kehendak dadanya, di dalam angan-angannya, di dalam hayalnya, yang menyebabkan atau menggantungkan kehidupannya kepada segala sesuatu yang Allah ciptakan. Itulah berhala. Wahai saudara-saudaraku, saat inilah kita kembali dan memahami asal-usul kita. Saat ini juga kita kembali untuk memahami untuk apa kita diadakan, dilahirkan di muka bumi ini. Demi Allah, hanya Allah lah pencipta segala sesuatu yang tak seumpama, yang tak membutuhkan nama dan sifat. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu, hingga dia tak sama dengan apa yang diciptakannya. Berkali-kali pun saya katakan, selama masih dilapas dengan mulut ini, dialah alat, dia adalah isyarat. Maka Allah mengajari kita menyebutkannya dengan lafaz di lidah dan mulut kita ini, agar kita mengerti dan memahami makna isyarat di dalam penyebutan Allah itu. Siapakah Tuhan sebenar-benarnya? Siapakah pencipta sebenar-benarnya? Yang tak seumpama, yang tak sebanding, bahkan tak akan pernah sama dengan apa yang diciptakannya. Bahkan ada dan tiada saja Allah tak sama dengan ada dan tiada, karena ada dan tiada adalah ciptaannya. Pahamilah saudara-saudaraku,
Pahamilah 3 perintah pokok dari Allah. Yang sejak kita di alam sulbi, sadarilah kalau kita dahulu berada di alam cahaya, alam ruh, alam cahaya, sampailah ke alam sulbi, alam jiwa kita. Hingga akhirnya kita keluar daripada sulbi, akhirnya dengan membentuk atau menjadikan bahagian alat untuk terhubung kepada dunia, yaitu nyawa kita sendiri yang melekat, yang include di dalam jasa dia ini. Saya hanya untuk mengingatkan, karena ini adalah waktunya. Memang ini adalah ketetapan Allah. Pastinya Allah telah menetapkannya. Kita hanya tinggal menjalankannya, mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Kita tak akan pernah merubah waktu apapun. Kita tak akan pernah merubah apapun. Namun kita hanya bisa melakukan, menjalankan apa yang telah Allah tetapkan. Dan apa yang Allah tetapkan tidak akan pernah bertukar dan berubah. Apa yang terjadi kepada dunia ini semuanya bersumber daripada pikiran kita, semuanya bersumber dari perlakuan kita. Kita lalai, kita selalu berhambakan sesuatu. Bahkan tidak sedikit orang yang mempertuhankan dirinya, bahkan mempertuhankan sesuatu. Bahkan ada yang memuliakan makhluk lainnya atau memuliakan sesama manusia. Di tempat saya ini, isyarat alam sangat tenang dan selalu memberikan isyarat-isyarat di tempat yang lainnya. Bahkan detik ini ada bagian tempat yang lagi bergetar. Bahkan di dalam laut saja akan mulai mendidih, sehingga ikan-ikan di dalam laut itu akan merasa panas. Dan yang di dasar laut dia akan timbul keluar. Angin yang bergejolak, langit yang cerah. Seharusnya selalu memberikan salam kepada kita. Kita tidak perlu untuk memperkenalkan diri kita, karena sejatinya mereka telah mengenali jati diri kita. Karena sesungguhnya apapun yang dibentuk di luar ini, semuanya yang sedia ini, mau waktu dan ruang, mau itu adalah siang dan malam, ataupun segala sesuatu di dalam alam ini, semua terbentuk daripada cahaya. Dan mereka akan mengerti apabila kita menjadikan hidup di dalam jiwa kita yang sebenar-benarnya, yaitu jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Maka sesungguhnya mereka akan mengenali kita sebagai cahaya yang di atas cahaya. Di saat inilah saya mungkin tidak akan ada time lagi atau waktu untuk saya utarakan. Namun dalam proyek yang akan saya susun ini, untuk saudara-saudara saya yang siap menanti, insya Allah saya akan memberikannya setelah selesai. Artinya sebulan sebelum saya berangkat, ataupun insya Allah kalaupun itu dikehendaki Allah, semua yang telah saya kirimkan sesuai dengan amanah dan tanggung jawab saya. Saya tekankan lagi, kembalilah kepada 3 pokok perintah asal. Karena seluruh perintah wajib yang ada di muka bumi ini dari Allah dalam Quran itu bersumber dari perintah asal kita waktu di dalam sulbi. Pahami asal usul kita, bahwa kita ini diciptakan, kita ini diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Dan pahami juga perjanjian kita kepada Allah waktu di dalam sulbi untuk keluar ke dalam alam rahim menuju ke dunia ini. Karena tujuan kita sebagai khalifah yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Dan pahami juga dengan jati diri kita, siapakah kita sebenarnya, sehingga tidak akan ada sekutu, tidak akan ada sandingan ataupun berhala kepada Allah. Jikalau semua manusia
memahami dan dalam kesadaran yang sesadar-sadarnya mereka kembali kepada Quran yang sebagai pokok-pokoknya adalah muqamat dan berpegang kepada Furqan, sesungguhnya mereka akan cerdas dalam berpikir dan tidak akan ada lagi berhala di muka bumi karena mereka dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan hayal. Karena sesungguhnya hayal itu berhubungan dengan dada. Kesimpulan dan angan-angan bersumber daripada bisikan dalam dada. Semua yang terbisik dalam dada itu terjadi karena tidak menemukan bukti. Namun apabila adanya bukti, maka mustahil mereka akan menyimpulkan. Apalagi ada angan-angan, apalagi dalam hayal. Maka kembalilah kita kepada perintah Allah. Kita harus sadar memelihara 2/3 malam. Maka azan subuh pun diingatkan bahwa sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Apalagi yang harus kita pikirkan, apalagi yang harus kita carikan, yang harus kita pahami. Kenapa, mengapa aku ini ada, dihidupkan, diciptakan sebagai manusia, sebagai laki-laki, sebagai bangsa ini, bangsa itu, atau dalam keluarga ini, keluarga itu. Sejatinya saya pun tidak pernah minta, dan siapapun tidak pernah meminta dirinya untuk jadi seperti ini. Andai kata sebelum jin itu diciptakan, mereka diberikan pilihan untuk jadi apa, tentulah mereka ingin jadi yang terbaik. Tapi sesungguhnya mereka pun tidak akan pernah meminta. Mereka pun dalam ketetapan Allah. Kita punya tugas. Tugas kita di akhir zaman ini adalah menyampaikan kebenaran. Kita harus melawan semua kedustaan. Kita harus melawan semuanya. Menyingkap semua tabir kepalsuan. Ad-Dajjal Al-Masih sebagai juru selamat palsu. Dialah yang menukar sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Seolah-olah mereka Dajjal atau sang pendusta ini memberikan keselamatan, padahal tidak. Mereka hanya menggiring manusia ke tempat penjagalan. Mereka hanya membuat hal-hal yang benar-benar Allah telah tetapkan. Sesuatu yang sebenarnya ditakuti manusia. Inilah yang akan terjadi. Wahai saudaraku, saya mungkin tak berkisah lama lah cerita tentang ini. Namun apa yang bakalan terjadi, sungguh akan banyak kejadian. Akan banyak kejadian di tahun ini. Akan banyak goncangan, akan banyak tragedi, akan banyak segala sesuatu yang memang akan memakan korban. Sehingga akan banyak yang mati disebabkan oleh bencana alam. Disebabkan oleh program-program yang mereka susun. Memang tujuan mereka ni hanya untuk mengurangi population. Ya, mereka telah merancang jauh-jauh hari. Maka daripada itu saya telah ungkapkan benda ini dari jauh-jauh hari. Apa yang berlaku, apa yang terjadi, tinggal kita rasakan sendiri. Saya memang lahir pada hari subuh Jumat 27 Muharram 1401 Hijriah. Di masa-masa saya saat ini, bukanlah kehendak saya hanya menyampaikan segala sesuatu yang telah saya terima agar menjadi manfaat, agar menjadi peringatan dan kabar gembira bagi kita semua. Wahai umat muslim yang benar-benar murni, maka peliharalah diri kita semata-mata hanya kepada Allah. Tetaplah istiqomah kita ke jalan yang lurus, hanya berpegang kepada Quran dan Rasulullah SAW. Dan jangan pernah kita gadaikan apapun yang benar-benar lurus.
benar-benar dalam keadaan sadar, benar-benar dalam keadaan cerdas, benar-benar dalam keadaan benar-benar berpikir dengan segala sesuatu apa yang telah Allah datangkan, memahami tajamnya perasaan, tajamnya rasa, tajamnya segala apa yang terpancar, apa yang ditajalikan, apa yang diterima oleh tubuh ini sebagai isyarat. Karena tubuh ini akan memahami isyarat itu. Belum ada kata terlambat bagi semuanya. Maka saya akan mengingatkan kembali, kembalilah kepada Islam secara sempurna, sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat. Pahami 3 perintah awal waktu di dalam sulbi, dan pahami pula 3 larangan yang mutlak waktu kita di dalam rahim. Larangan itu mengikat antara nyata, dari nyata kepada antara nyata dan gaib, hingga kepada yang gaib. Semua itu bersumber, kalau kita bicara dengan larangan, larangan yang paling dahsyat itu adalah yang tersembunyi dalam diri kita. Karena sesungguhnya berhala yang di luar ini itu bersumber dari berhala yang sebenarnya kita produksi, kita bentuk di dalam pikiran kita, di dalam angan-angan dan hayal kita, seolah-olah menjadikan ini mampu menolong, itu mampu untuk merubah, ini bisa memberikan rezeki. Na'udzubillah min dzalik. Pada larangan pertama telah jelas. Larangan pertama, kita peliharalah apa yang kita makan dan minum. Jagalah jasad ini dengan sebaik-baiknya. Carilah segala sesuatu yang berkah dan bermanfaat. Jangan sampai kita memakan segala sesuatu yang haram. Carilah yang berkah. Berkah itu adalah daripada kita yang teliti. Teliti ini butuh kesadaran, sehingga kita sadar apa yang kita makan, dari apa yang kita makan, bagaimana kita mendapatkan makanan, dan apa-apa saja yang kita makan dan kita minum. Dan jangan memakan yang dilarangnya. Dan jagalah perbuatan kita, lisan kita, tangan dan kaki kita. Jangan sampai kita berbuat dengan segala sesuatu niat atau kehendak dada kita yang buruk, yang menyebabkan rusaknya kita, rusaknya jasad kita. Jaga lisan kita, jangan sampai kita berdusta. Jangan kita menjadi bahagian sang pendusta. Peganglah segala sesuatunya, dan harus bisa kita teliti dan berpikir. Karena tiap-tiap yang apa kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, kita dilarang untuk dalam keadaan fana ataupun lalai. Makanya kita harus dalam keadaan sadar. Karena sadar akan mengantarkan kita kepada ketelitian. Sadar akan mengantarkan kita kepada bukti. Sadar kita akan mengantarkan kita kepada sebenar-benarnya asal usul kita yang sebenarnya, sehingga kita terpelihara dari segala apapun yang ada dalam diri kita yang menyebabkan, menjadikan sandingan kepada Allah. Karena sesungguhnya bukanlah sesuatu yang merusak kita, melainkan diri kita sendiri. Alam ini akan berdampak pada seluruh dunia. Yang harus saya ingatkan lagi, terutama untuk saudara-saudara saya yang ada di Nusantara ini, yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, yang ada di Indonesia, yang ada di Thailand, bahwasanya apa yang terjadi kepada mereka atau alam di tempat lain, di benua lain, kita akan mengalami yang lebih dahsyat. Semua ini akan terus berulang, step by step,
akan terus berjalan, terus berputar, dan durasinya semakin cepat hingga tiba nanti akan ada bintangnya tabrakan. Dari bintang yang saling bertubrukan atau bertabrakan, menghasilkan serpihan-serpihannya, terus menghantarkan sampai ke dalam bumi, hingga menjadikan kita gelap gulita. Wahai saudaraku, sadarlah, kita hidupnya sangatlah singkat. Karena sesungguhnya waktu yang paling lama adalah setelah kita meninggalkan dunia ini. Berapa lamalah kita hidup di dunia ini? Jangan taruhkan yang menjadi tanggung jawab dan amanah kita dari Allah. Jasad ya kita, tubuh ini, jasad ini, kepada mereka, kepada kaki tangan Dajjal Al-Masih. Tapi setelah daripada ini, kita yang sedikit akan diberikan kekuatan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, hingga orang-orang yang memahami segala perintah Allah yang wajib, karena mereka hidup memahami segala tiga perintah yang utama, yang asal, dan patuh kepada tiga larangan asal, sehingga mereka mematuhi seluruh larangan-larangan daripada Allah. Sehingga terpeliharalah mereka, sehingga semua yang dalam isi bumi ini, bahkan bumi ini akan tenang, tentram. Bumi ini reda dengan kita, beserta isinya, dari seluruh makhluk dari atas langit hingga di dalam bumi, bahkan di atas bumi sekalipun. Dan Allah akan keluarkan segala rezeki karena mereka reda kepada kita. Alam ini pun reda, maka alam pun akan mengeluarkan rezeki yang tak terhingga. Pada saat itulah kita sadar diri bahwasannya kita adalah sekedar menjalankan amanah daripada Allah, tak lebih daripada itu. Dan jangan pernah kita gadaikan, kita gantungkan hidup kita kepada segala sesuatu yang Allah ciptakan, namun bergantunglah kepada yang menciptakan segala sesuatunya. Jikalau saya ada salah, maafkanlah saya, karena saya juga manusiawi. Anda hanyalah manusia biasa yang pasti ada kesalahan dalam perkataan. Namun sesungguhnya mulut ini adalah alat yang hanya menyampaikan sebatas peringatan dan kabar gembira, sebatas isyarat. Itulah yang akan saya peringatkan dan saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi karunia dan hikmah bagi kita semua. Mudah-mudahan daripada pagi ini kita akan diberikan segala petunjuk agar menuntun kita kepada jalan cahaya, jalan kebenaran yang paling benar dan lurus, sehingga kita benar-benar bisa membedakan mana Tuhan, mana ciptaan, sehingga benar-benar kita menemukan perbedaan dan persamaan yang mustahil sama, dan menemukan persamaan dan perbedaan yang mustahil beda, sehingga kita tidak akan pernah menyamakan sesuatu yang beda atau membeda-bedakan sesuatu yang sama, dari skala yang kecil hingga yang besar. Begitulah penyampaian ini sebagai peringatan, karena setelah daripada ini akan berlalu hari-hari yang sangat berat. Maafkan saya kalau ada kata yang salah. Demi Allah, saya yang menyampaikan. Lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Apabila benar, sesungguhnya kebenaran itu bersumber daripada Allah. Apa memang ada kesalahan dan memang ada kekeliruan yang salah, itu adalah kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.